Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri orang yang riya ya? Ciri-cirinya ya di antaranya kalau dia lagi sendirian dia malas beribadah. Tapi kalau dia lagi banyak orang dia semangat ya. Ini kita tidak menuduh orang tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terjangkiti riya. Buktinya kalau lagi banyak orang semangat, tapi kalau lagi sendiri malas berzikir kepada Allah, malas baca Quran. Kalau depan banyak orang baru kita baca Quran, baru kita rajin berzikir, baru kita Masya Allah, ini tanda-tanda riya ya. Kenapa? Berarti ibadah kita dipengaruhi dengan penilaian orang ya. Kemudian di antara ciri orang riya yang kedua adalah semangat kalau dipuji. Kalau dipuji orang, disanjung, semangat. Kalau dicela, tidak semangat, berhenti, berkurang, mundur sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beramal karena pujian ya. Ketika pujian kita dapat, kita tambah amal kita. Ketika pujian kita tidak dapatkan justru cercaan dan celaan, maka kita berhentikan amal kita. Ini tanda-tanda bahwasanya kita beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pujian dan menghindari cercaan. Di antara tanda-tanda kita bisa terjangkiti riya itu kita tidak pernah mengecek niat kita, tidak pernah ngecek sama sekali. Tidak pernah kita ngecek sebelum kita beramal, tidak pernah kita ngecek di tengah kita beramal, dan tidak pernah kita ngecek di akhir kita beramal. Ya, seorang berusaha mengecek niatnya ya sebelum beramal agar dia bisa berusaha untuk tidak riya. Tapi kalau dia tidak pernah ngecek, ya bisa jadi terjerumus dalam riya tidak dia sadari. Makanya di antara ciri orang yang terjerumus riya tidak pernah ngecek amal dia. Padahal amal bisa dicek. Oleh karenanya dikatakan kepada Nafi' bin Jubair rahimahullah, "Ala tashhadu janazah?" Apa kau tidak menghadiri janazah, tidak melihat janazah, tidak ikut menguburkan janazah? Maka kata Nafi' bin Jubair rahimahullah, "Kama anta hatta anwi." Tetap di tempatmu sampai aku niatkan dulu. Jadi dia tidak langsung jalan, dia niatkan sebentar dulu. Setelah dia berpikir sebentar, merenungkan sebentar, kemudian dia mengatakan, "Ayo kita jalan." Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ikhlas dia perhatikan niatnya. Ya, seorang perlu mengecek niatnya. Kita ini nggak tahu niat kita berubah-ubah. Kalau hati tidak pernah kita cek, kita merasa kita nyaman-nyaman saja, kita merasa kita ikhlas terus, ternyata ada udang di balik batu. Hati-hati. Ya, kita cek, benarkah ini kita ikhlas? Perlu kita ingatkan sebelum beramal. Terkadang ketika sedang beramal, kita cek ini ikhlas atau tidak. Perlu dicek. Ya, karena terkadang kita lepas ngomong tanpa sadari ternyata kita terjerumus dalam riya. Jadi kalau orang tidak pernah ngecek niat ini, jangan-jangan dia terjerumus dalam riya. Lihatlah perkataan Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Beliau berkata, "Rubbama uhaddithu bihadithin waliya fihi niyyah, fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati, fa idza al-hadithul wahid yahtaju ila niyyat." Terkadang aku ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis dari Nabi SAW. Dan aku memiliki niat yang benar untuk menyampaikan hadis tersebut. Dia menyampaikan hadis Nabi kan dakwah berarti. Dan dia merasa niatnya sudah benar. Dia sudah cek. Dia mengatakan, bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki niat yang benar. Fa'idha ataitu ala ba'dhihi. Tatkala aku menyampaikan sebagian hadis tersebut, taghayyarat niyati. Tiba-tiba niatku berubah. Masya Allah, dia sadar niatnya sedang berubah. Fa'idhal hadithul wahid. Ternyata satu hadis aja, yahtaju ila niyat. Satu hadis ini terkadang butuh dengan beberapa niat. Ya, satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Sama seperti seorang penceramah. Bisa jadi dia ceramah, di tengah-tengah dia semangat karena banyak orang misalnya, karena orang terpesona dengan apa yang dia sampaikan. Tiba-tiba niatnya berubah dan dia tidak sadari. Ya mungkin awal ceramah dia ikhlas, tengah penceramah sudah riya, malah terkadang dia sebutkan amal dia, orang semakin memujinya, mengeluh-elukannya, dia terjebak. Ya, seorang kalau tidak pernah cek niatnya, sangat mudah dia terjerumus dalam riya, dan itu bahkan tanda bahwasanya dia terjerumus dalam riya. Maka seorang waspada kalau dia ada tanda-tanda dia riya, maka segera dia perbaiki dirinya agar tidak terus terjebak dalam penyakit riya yang berbahaya yang menggugurkan amal solehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.